Halo, kita berjumpa kembali kawan Kaliber bersama saya Edi Wahyudi dan di sana masih ada Mas. Saya Indra Karismiaji kembali menemani Anda dalam acara Kaliber, Kupas dan Analisa Berita. Ya, yang kita Nah, kupas dan kita analisa selalu berita-berita yang berdasarkan fakta, bukan hoax, gitu Mas ya. betul, karena itu kita berdasarkan berita yang kita kutip dari media-media mainstream ya. Jadi Ya, betul-betul ada tayangannya dan kita selalu tampilkan. Nah, di iya. akhir pekan ini, hari Minggu ini kita membahas apa nih, Mas? Ini ini bahaya ini sebetulnya Mas. Nilai Oke. rupiah, nilai tukar rupiah kita sudah makin merosot ini. Oh ya? Ya, saya ambilkan dari CNBC Indonesia ya. Dolar sudah resmi tembus 16.000 tanda tanya. Ini faktanya di lapangan. Mata uang rupiah terpantau melemah melawan dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan saat ini nilai tukarnya telah menembus 16.000 per US dollar. 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Merujuk pada Google Finance, rupiah diperdagangkan di posisi 16,00 16.007.35 per US dollar pada Jumat pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari ini eh, Sabtu kemarin ya, rupiah kembali merosot ke 16.117,80 per dolar Amerika Serikat. Senda nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk non-deliverable forward atau NDF juga sudah tembus pada angka 16.000 rupiah. Merujuk data definitif nilai tukar rupiah untuk NDF untuk kontrak seminggu atau spot week tercatat 16.087 untuk bid dan 16.167 untuk over. Ini money changer tutup. Menurut pantauan CNBC Indonesia di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin, sejumlah tempat penukaran uang atau money changer masih tutup dan belum beroperasi kembali sejak libur panjang Lebaran. Money changer yang masih terpantau tutup termasuk Media Arta Falasindo, Kevin Falasindo, Ayu Masakung, Dava Money Changer, dan Inti Valuta Mas Sukses. Nah, itu dan seterusnya, Mas. Ya. Oke, ini kejadian pada saat libur Lebaran ya. Ini Ya, kurs hari Jumat yang lalu memang untuk Indonesia sendiri belum resmi diperdagangkan, baru buka nanti hari Selasa. Tapi kan kita bicara eh, yang namanya kurs itu kan berjalan terus ya. Apa pasar valuta asingnya buka atau tidak itu tetap berjalan terus karena orang tetap membutuhkan dolar, membutuhkan rupiah kalau di Indonesia. Jadi tetap nilai tukar itu ada. Nah, memang eh, pelemahan rupiah ini itu berkenaan juga dengan penguatan dolar. Dolar ini sedang sedang kuat-kuatnya kan gitu. Jadi berhubungan dengan kondisi geopolitik juga, kondisi di Amerika yang inflasi juga sedang meningkat kan gitu. Jadi kalau bicara supply dan demand ini memang apa, kebutuhan akan dolar itu sedang meningkat, sedangkan supply-nya tidak sebanyak apa yang dibutuhkan. Jadi tentunya eh, harga atau kurs dolarnya itu menguat. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri memang kebutuhan akan rupiah ini melemah. Apa? Kenapa? Nah, banyak faktor. Yang pertama, kalau dari beberapa pakar ya, saya baca dari beberapa pengamat juga mengatakan memang ada penurunan di baik itu impor maupun ekspor. Jadi kan dengan kata lain memang kekuatan ekonomi kita sedang sedang kurang kuat gitu, ya kan? ya, Nah, ini ini sebetulnya akan berdampak panjang. Indonesia itu adalah salah satu negara yang untuk kebutuhan pangan saja
itu sangat bergantung pada impor. Jadi otomatis harga itu akan naik terus, harga pangan ya. Nah, kita kita ini kan pemakan kedelai, Mas, ya kan? Apalagi orang Jawa, orang Indonesia itu kan kalau nggak ada tahu, nggak ada tempe, nggak ada kecap kan gitu. Iya. Itu nah, kurang kurang afdol lah kan gitu, ya kan? Nah, tapi menariknya kebutuhan kedelai yang begitu tinggi, itu kita kedelai pun impor. Ya, Kedelai itu impor dari Amerika Selatan, dari Brazil kan. Itu itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak ada upaya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Beras sudah jelas, ya kan? Kita sangat bergantung impor dari negara-negara lain. Padahal kita itu makanan pokok kita adalah nasi, tapi berasnya harus impor. Nah, ini yang akan berdampak ya. Jadi pelemahan rupiahnya itu akan berdampak pada harga-harga di dalam negeri, Mas. Terutama harga pangan. Segala sesuatu yang kita impor, ya kan, termasuk juga BBM, itu kan kita impor juga tuh BBM. Itu semua akan naik. Rata-rata barang-barang konsumsi kita itu kan juga barang-barang impor. Nah, ini prediksinya bahkan eh, pelemahan rupiah itu tidak berhenti di angka 16.000 nih, Mas, akan bergerak terus ya. sampai kita nggak tahu sampai berapa ini. Yang kita takutkan kan bisa kembali lagi kejadiannya seperti tahun 97 97 ya. pada saat jatuhnya Orde Baru dan kita masuk ke era reformasi, itu kan ada krisis ekonomi sekaligus ada krisis politik. Nah, kita ini kan memang sedang mengalami krisis politik. Kita sudah berulang kali membahas tentang krisis politik ini yang membuat investor asing, ya kan, itu ragu kan untuk menanamkan modal di Indonesia. Kita bisa lihat IKN saja. IKN itu sudah diobral kayak apa, tetapi kan kita nggak ketemu orang yang berbondong-bondong gitu, udah ngundang orang Singapura, udah ngundang mana-mana, dengan dikasih istilahnya bunga yang sangat tinggi kan, berratusan tahun tuh untuk di sana ya. Itu pun tidak Ya, menarik buat mereka. Kenapa? Karena mereka menilai resikonya tinggi. Resikonya tinggi karena apa? Tidak ada kestabilan politik. Nah, ini yang sebetulnya kenapa kita semua mengharapkan pemilu kemarin itu kita membutuhkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, luber, dan jujur dan adil. Supaya terjadi kestabilan politik, ya kan? Rakyat itu mendukung siapapun pemimpinnya, ada kepercayaan di sana, apalagi pemimpinnya menjunjung etika, itu kan kita sudah bahas berkali-kali ya. Etika itu kan nanti berhubungan dengan kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kalau pemimpinnya memiliki etika yang tinggi, masyarakat akan kepercayaannya juga tinggi. Tapi kalau tidak mengindahkan etika, ya kepercayaan akan rendah. Karena orang akan bertanya-tanya, ini setiap kebijakan yang diambil menguntungkan siapa? Apakah menguntungkan rakyat atau lebih menguntungkan kelompoknya, keluarganya, orang tersebut? Nah, ini yang harus kita waspadai, Mas. Angka rupiah yang semakin melemah dengan dolar yang semakin tinggi ini pasti akan berdampak pada kehidupan rakyat. Lagi-lagi rakyat nih nanti akan ya, dipersulit kan kalau harga melonjak tinggi, ya kan? Karena tadi harga kedelai jadi mahal, harga beras mahal,
BBM mahal karena perubahan kurs tadi kan. Karena perubahan kurs itu berpengaruh kan. Semua yang serba import jadi mahal. Nah, sedangkan kita yang ekspor selama ini ya hanya pertambangan, sesuatu yang dikeruk dari perut bumi Indonesia sendiri, yang Energi yang memang tidak terbarukan itu, Mas. energi yang tidak terbarukan dan ada batasnya. Kan tidak diproduksi lagi karena hanya Ya, metik, hanya ngambil kan begitu. Nah, itu satu hal juga yang kami itu melihat kelemahan di era rezim sekarang itu yang selalu menyebut hilirisasi, hilirisasi itu semua berhubungan tentang pertambangan. Padahal kita harusnya mendorong reindustrialisasi. Bagaimana kita membangun lagi pusat-pusat produksi, ya kan, pabrik-pabrik itu yang juga selain fokusnya akan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia sendiri daripada impor kan kita pacul aja impor, Mas. Semua barang itu impor. Kenapa? Karena juga hitungannya lebih murah impor. ya. Pengusahanya juga lebih lebih punya keuntungan, apalagi bisa ngutip-ngutip apa komisi-komisi di sana kan begitu. Dan sepertinya negara juga lebih suka yang seperti ini. Kenapa? Karena pajaknya lebih gampang kan, gitu. Pajak impornya itu. Sedangkan kalau kita bicara produksi dalam negeri, sorry, itu harus harus betul-betul dibuat dulu supaya berkembang, ya kan? Tetapi secara jangka panjang justru itu yang dibutuhkan. Dan ini tidak dilaksanakan. Kita lihat banyak sekali petani itu yang mengeluh pupuk mahal, ya kan? Pupuk langka, begitu panen malah negara impor kan gitu. Jadi harganya jatuh. Nah, ini yang akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Itu Mas pandangan saya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya eh, penurunan nilai tukar rupiah ini sebenarnya hampir di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Artinya sebentar lagi juga masa transisi ke pemerintahan berikutnya. Apa Mas Indra bagaimana melihatnya? Beban ini segera diestafetkan kepada pemerintahan berikutnya atau sebelum selesai periode Pak Jokowi ini sudah ada apa namanya kepastian gitu ya? No, kalau kalau dari prediksi para pakar, para pengamat bidang valuta asing ini kan mengatakan ini baru awal gitu. Apa pelemahan terhadap rupiah itu akan terus terjadi, ya kan? Karena juga kondisi geopolitik banyak terjadi perang, ya kan? Di Timur Tengah perang, di Rusia Ukraina masih masih perang kan gitu. Itu juga berdampak, Mas. Nah, sekarang yang menjadi PR kita bersama, siapapun apakah itu Pak Jokowi ataupun nanti presiden yang akan dilantik di Oktober, pertanyaan apa yang akan dilakukan. Jadi yang paling penting itu adalah apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini di penghujung eranya Pak Jokowi maupun di pemerintah transisi nanti apa yang akan itu justru langkah strategisnya yang penting. Nah, tapi kan kita sudah lihat justru yang disiapkan ini adalah persiapan makan siang gratis. Itu kan nggak ada hubungannya nanti dengan apalagi malah bisa berdampak karena sudah dikatakan kan nanti susunya impor, ya kan, berasnya impor, yang ada perkiraannya itu anggarannya 450 triliun bisa naik jadi 600-700 triliun. Itu yang akan membebani APBN lagi dan itu akan berdampak pada bidang-bidang yang lain termasuk
kita bicara tentang bansos sebagai jaring pengaman sosial ya, sebagai jaring pengaman sosial itu bisa berdampak kalau kembali yang diutamakan itu adalah ego, adalah legacy dari pemimpin, bukan rakyat. Nah, ini hal-hal yang kita sebagai rakyat berfungsi mengingatkan. Ini sudah ada tanda-tanda bahaya, ini kan gitu. Ini ibaratnya ini mau ada tsunami nih, ini sirenenya udah mulai nyala nih kan gitu. Masa kita tenang-tenang aja, kita masih santai-santai di pantai kan gitu. Kan enggak. Tapi kita menyiapkan diri bagaimana ini kalau terus, karena nanti kan juga akan ketemu spekulan-spekulan, Mas, yang mengambil kondisi sekarang sedang terjadi penekanan ini ada kayak kalau zaman 97 kan dulu George Soros, ya kan? George Soros yang mengambil keuntungan besar dengan pelemahan nilai dari mata uang di Asia, ya kan? Dan ini kita nggak bisa menghindari kalau ada George Soros yang lain, ya kan? Atau bahkan George Soros sendiri akan kembali datang untuk ini ya apa eh, Bermain lah ya. bermain lagi karena ini permainannya dia kan gitu Mas. Ya. Dan kita harus belajar dari sejarah, Mas. 97, Krismon 97 kemarin itu menjatuhkan kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Pak Harto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Hmm. 98 beliau turun dengan sangat memprihatinkan sebetulnya buat Pak Harto. Nah, ini peringatan ini. Sejarah itu adalah peringatan. Peringatan yang diberikan oleh masa lalu untuk perjalanan saat ini dan masa depan. Itu jadi kita kembali mengingatkan kepada Pak Jokowi dan pemerintahan saat ini, hati-hati, sejarah bisa terulang, sejarah bisa berulang dengan perjalanan yang nyaris sama, gitu, Mas. Kira-kira A- begitu. Atau memang ini adalah jalan dari langit untuk ada perbaikan di negara kita, Mas. Ya, Jadi harus itu yang diharapkan oleh rakyat itu. di kalau kita melihat kemarin pemilu kemarin itu kan banyak hal-hal yang dipertanyakan ya. Banyak hal-hal yang kita melihat itu tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan etika, terjadi Etika. banyak pelanggaran etika di sana. Mungkin ya bisa jadi krisis ekonomi itu menjadi bagian untuk menyadarkan kita semua. Itu kalau memang pemerintah kita tidak menganggap ini adalah hal yang penting. Tapi kalau saya sih melihat wah ini bisa berbahaya nih karena dampaknya Hmm. luas sekali Mas, terutama kita itu untuk ketahanan pangan itu masih betul-betul bergantung pada impor. Kita belum ya kita bisa lihat kan hasil food estate seperti apa, nanamnya Kebuahan singkong. yang di kaki lima juga kebanyakan impor sekarang, Mas. Ya, ya kita lihat programnya pemerintah di food estate itu nanamnya singkong, tumbuhnya jagung, jagungnya pun di polybag itu kan istilahnya apa ya? Itu upaya kayak pembodohan masyarakat aja kan itu biar kelihatan ini. Tapi kenapa harus begitu sih kan gitu kan? Kan lebih baik justru jujur terhadap rakyat, mau apa adanya aja nggak usah pencitraan kan gitu. Justru jadikan rakyat ini memang bagian dari eh, tata kelola pemerintah kan gitu. Ya, ya. Ya jangan membuat ada jarak antara rakyat dengan pemerintah. Harusnya menjadi satu, saling support, saling dukung. Itu sih mas harapan kita. Ya, ya itulah yang kita harapkan. Rakyat mayoritas itu mengharapkan bahwa ada perbaikan
dan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan politik kita semakin Ya, membaik di hari-hari ke depan ini. Hati-hati, sejarah bisa berulang dengan jalan yang nyaris sama. Terima ya. kasih Mas Indra, terima Satu kasih lagi, kawan Mas, Kaliber. Mas, satu Ya, lagi dulu sebelum lupa ini. Ini juga hal yang penting kan. Buat investor asing, kepastian hukum ya, ya, itu menjadi syarat mutlak kalau mereka mau berinvestasi, mau berbisnis di Indonesia. Kan jangan sampai kalau sekarang hukumnya mengatakan A, sedangkan tahun depan A itu salah, diganti menjadi B, ya kan? ya, Itu yang membuat orang takut dong. Mereka berpikir kalau hari ini saya bisa katakanlah punya kembali investasi misalnya 20% karena tiba-tiba berubah aturannya jadi tinggal 5% kan rugi. ya, Dan sebetulnya itu kan yang terjadi dengan pelanggaran etika di MK-MK itu. Dengan mudahnya aturan undang-undang diubah demi mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, orang tertentu, keluarga tertentu. Nah, ini jangan-jangan kan yang ditakutkan kalau keluarga tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu punya kepentingan bisnis, kemudian dengan mudahnya saja mengubah aturan. ya. Nah, ini hal yang juga sangat penting kita harus sampaikan. Itu aja tambahan sedikit dari saya, Mas. Iya, bahwa yang penting itu adalah bahwa konstitusi harus ditaati, bukan untuk diakali, gitu Mas. Sepakat. Terima kasih Sepakat. Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, Anda tetap setia bersama kami. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.